Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita akan lanjutkan kuliah fisika dasar kita dengan materi tentang fluida yang bergerak atau fluida dinamis. Baik, untuk bahasan yang pertama kita akan membahas tentang persamaan kontinuitas ya. Nah, di sini terdapat 2 poin yang menjadi asumsi dari pembahasan kita tentang persamaan kontinuitas. Dan juga nanti asumsi ini adalah asumsi yang sama ketika kita menurunkan persamaan-persamaan fluida dinamis berikutnya setelah kita menurunkan persamaan kontinuitas ini. Baik, yang pertama asumsinya yang akan kita gunakan adalah aliran fluida ini tunak. Tunak ini bahasa Inggrisnya steady ya, steady flow. Aliran tunak itu adalah steady flow, yang artinya kecepatannya relatif tidak berubah gitu ya. Dan yang kedua adalah aliran fluidanya itu non turbulence. Jadi aliran fluida yang tunak dan non turbulent itu kalau kita gambarkan, misalkan di sini kita punya gambar pipa. Pipanya ini sendiri diameternya berubah-ubah ya. Nah, dari pipa ini kalau kita gambarkan aliran itu sebagai aliran kecepatannya, maka kecepatannya ini steady atau dia ajek gitu ya. Maksudnya vektornya itu ajek, tidak berubah dalam besarnya. Kalau arahnya pasti berubah ya, mengikuti kontur alirannya. Tapi besarnya sendiri itu tidak berubah. Mereka semacam homogen gitu alirannya, dan juga non turbulen. Jadi kita bisa gambar dengan garis lurus itu. Nah, di sini panah-panah biru yang saya gambar di sini itu adalah panah aliran yang steady dan non turbulen. Kalau aliran fluidanya itu turbulence, maka itu kayak gini. Kita bisa gambarkan fluidanya itu. Nah, ini adalah semacam fluida yang turbulence gitu ya. Nah, tapi fluida kita ini, asumsi kita adalah fluida yang tunak dan non turbulence. Baik, ini kita bisa hapus. Kemudian sekarang kita perhatikan di sini, di pipa ini, pipa atau selang ini yang kita gambar, di sini luas tampang lintangnya yang sebelah atas itu, yang sebelah sini itu adalah A2 ini ya. Jadi ini kan kita bisa gambarkan gini ya. Nah, ini juga ini A2 gitu. Luas tampang lintangnya adalah A2. Kemudian luas tampang lintang yang bawah ini adalah A1, tampang lintang dari pipanya. Nah, untuk fluida sendiri, di sini fluida yang kita akan bahas itu adalah fluida yang incompressible. Yang artinya apa? Fluidanya ini membutuhkan tekanan yang sangat besar hanya untuk mengurangi volumenya sedikit saja gitu ya. Jadi dia relatif tidak terkompres gitu ya, dengan ukuran tekanan yang biasa-biasa saja. Dia harus tekanan yang sangat besar untuk bisa mengkompres volume dari fluida tersebut. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk fluida yang incompressible dan non turbulence dan tunak. Kalau misalnya fluida ini mengalir di bawah punya kecepatan V1, maka fluida yang di atas punya kecepatan V2 gitu ya. Nah, sepanjang dia bergerak V1 ini, dia berpindah sebesar delta X1 dalam waktu delta T. Jadi dalam waktu delta T yang tadinya ada di ujung sebelah sini, terus dia mengalir jadi ke sini gitu kan ya. Nah, kemudian yang atas juga berpindah sejauh delta X2 dalam waktu yang sama, dalam waktu delta T. Nah, dari sini karena fluidanya itu incompressible ya,
maka walaupun dia kelihatannya berbeda dalam dalam ukuran, ini sebenarnya volumenya sama ya. Jadi karena fluida yang dipindahkan itu jumlahnya sama ya, karena waktu delta X1 ini berarti kan fluidanya yang di bawah itu berpindah sejauh ini. Nah, fluida yang berpindah sejauh itu kan sama saja dengan fluida yang berpindah di atas yang ada di sini. Jadi volume fluida yang bawah, volume 1, itu sama dengan volume fluida yang 2. Volume tabung yang 2 ini ya. Volume tabung yang 2 di atas. Yang dari sini kita bisa simpulkan, maka volume 1 itu sama dengan volume 2 ya. Nah, sekarang kita mau hitung nih, volume 1 itu kita bisa dapatkan dari mana? Nah, volume 1 ini kan kita ibaratkan sebagai tabung ya. Oke, ini gambarnya kita bersihkan dulu lagi. Jadi ini kita ibaratkan sebagai tabung. Volumenya itu adalah volume tabung 2. Yang ini adalah volume tabung 1. Nah, berarti volume itu kan luas alas kali tinggi ya. Luas alasnya ya A1 dan A2 tadi. Tingginya itu yang mana? Tingginya itu yang di sini. Ini adalah tingginya. Kalau yang atas ya tingginya yang ini. Berarti kan rumusnya alas kali sisi gitu ya. A kali delta X. Nah, tingginya itu sebesar delta X kan. Berarti untuk volume 1 adalah A1 kali delta X1. Dan di sini sama dengan A2 kali delta X2. Oke. Nah, sekarang kita akan lakukan satu hal, yaitu kita akan bagi kedua sisi dengan delta T. Ingat, tadi jarak delta X1 dan delta X2 itu sama-sama ditempuh dalam waktu delta T keduanya. Sehingga kedua ruas akan saya bagi dengan delta T. Jadi saya punya A1 delta X1 per delta T sama dengan A2 delta X2 per delta T. Nah, dari sini kita bisa tuliskan bahwasanya A1, nah delta X1 dibagi dengan delta T itu adalah kecepatan 1 sama dengan A2 kali kecepatan 2. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan kontinuitas untuk fluida yang incompressible dan tunak dan non-turbulence ya. Intinya itu hasil kali luas A1 dengan V1 itu sama dengan hasil kali luas A2 dengan kecepatan V2. Nah, ini adalah persamaan kontinuitas. Nah, berikutnya kita akan turunkan persamaan yang umum untuk aliran fluida masih sama ya. Alirannya tunak, non-turbulen dan incompressible ya. Di sini tambahin lagi poinnya adalah fluida bersifat incompressible. Incompressible. Nah, sekarang kita akan meninjau menggunakan tinjauan energi. Nah, misalkan di sini itu selangnya atau pipanya ini berada pada ketinggian tertentu dari atas tanah. Sehingga posisi delta X1 ini ketinggiannya adalah H1 misalkan. Dan posisi delta X2 ini ketinggiannya adalah H2. Nah, sekarang pendekatan kita adalah menggunakan pendekatan energi, kerja dan energi ya. Jadi kita akan menggunakan teorema kerja energi. Nah, seperti apa teorema kerja energi itu? Teorema kerja energi itu menyatakan bahwasanya kerja yang dilakukan pada suatu sistem, kerja total yang dilakukan pada suatu sistem akan berakibat pada atau sama dengan perubahan energi, itu aja. Sama dengan perubahan energi dari sistem. Sama dengan perubahan energi. Energinya ini bisa berupa kinetik dan potensial.
dari sistem. Nah, sekarang kita mau tinjau nih energi kerjanya itu apa. Jadi tentu kalau misalnya kita ingin mendorong fluida ini yang pertama posisinya ada di ujung sebelah kiri menjadi di sebelah kanan gitu, tentu kita akan membutuhkan gaya ya. Di sini misalnya kita beri gayanya namanya F1. F1 ini bekerja pada permukaan seluas A1. Nah, ini adalah gaya mendorong, kalau mendorong ke arah kanan. Nah, tentu saja ketika ini didorong ke arah kanan, maka fluida yang sebelah atas kan juga terdorong ke sini nih. Bergeser sebesar delta X2. Nah, cuman di sini kita akan melihat gaya total yang bekerja pada segmen selang yang ada di sini, yaitu segmen ini, itu gayanya apa aja. Kita lihat ujung-ujungnya. Ujung yang sini gaya bekerja itu. Ada kerja adalah F2. F2 itu arahnya kemana? F2 itu arahnya ke sini, melawan. Ini adalah F2. Ya, jadi kerja gaya-gaya yang bekerja itu adalah apa namanya? F2 arahnya ke sini. Gaya-gaya yang bekerja pada segmen ujung kiri dan ujung kanan ya. Nah, sekarang kita hapus dulu ini. Berarti di sini F2 itu bekerja pada luasan sebesar A2 gitu ya. Nah, F2 ini asalnya dari mana? Kalau F1 itu mendorong ke kanan, maka sebenarnya di ujung sini tuh dia juga mendorong fluida yang ada di depannya ini kan. Ini kalau diteruskan pipanya itu kan di sini masih ada fluida yang di depannya itu. Nah, fluida yang ada di depannya itu akan semacam menghambat perubahan itu ya. Sehingga dia akan menimbulkan gaya F2 yang arahnya ke belakang atau ke arah kiri untuk menghambat perubahan yang disebabkan oleh F1 yang ada di bawah gitu ya. Nah, sehingga dari sini kerja itu kan definisinya hurufnya adalah W ya. Kerja itu adalah W hurufnya. W itu kan F delta X gitu ya. Kalau dari pelajaran tentang mekanika. Nah, kalau kerja total yang ada di sini yang bekerja pada segmen sebelah kanan dan sebelah kiri, itu kerja totalnya sama dengan yang sebelah kiri itu adalah F1 delta X ya. Yang sebelah kanan adalah karena arahnya berlawanan dengan arah perubahan delta X2 ya kan. Delta X2 itu perubahannya kan ke arah kanan. Sedangkan gayanya F2 itu ke arah kiri, maka di sini minus F2 delta X2 ya. Jadi di sini ada F1 delta X1 dikurangi F2 delta X2 ya. Nah, ini adalah kerja kita ya. Nah, di sini kita punya berarti kerja total itu sama dengan perubahan energi, atau saya tulis di sini aja. Kerja total itu sama dengan perubahan energi kinetik plus perubahan energi potensial dari sistem kita. Berarti di sini saya punya kerja total adalah F1 delta X1 min F2 delta X2 itu sama dengan perubahan energi kinetiknya itu adalah setengah M, masanya kan sama karena massa yang ada di dalam tabung bawah dan tabung atas itu adalah massanya sama. Di sini V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat ya. Karena kecepatan yang akhir dikurangi yang awal. Kita anggap yang akhir itu adalah yang sebelah atas, yang 2, indeks 2. Ya, plus perubahan energi potensialnya ya. Plus di sini plus perubahan energi potensialnya adalah MGH ya, MG H2 dikurangi H1. Nah, ini adalah penerapan teorema kerja energi kita. Oke. Nah, kemudian lebih lanjut kita akan hitung, kita akan bagi kedua ruas dengan A1 dan atau kita akan kalikan di sini dengan
kita akan bagi kedua sisi dengan volumenya ya. Kita akan bagi kedua sisi dengan volume, karena volumenya ini sama kan, volume untuk delta X1 dan delta X2 itu sama-sama volume. Maka sekarang kita akan bagi kedua sisi ini dengan volume. Berarti F1 delta X1 dibagi volume gitu kan. Volume V besar gitu. Dikurangi F2 delta X2 dibagi volume sama dengan, di sini saya punya setengah massa dibagi volume V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat plus M dibagi volume G H2 dikurangi H1. Oke. Nah sekarang volume ini untuk yang volume yang ada di bawah, volumenya ini bisa dituliskan sebagai A1 kali delta X1 ya. Sedangkan volume yang di atas walaupun besarnya sama, tapi kita tuliskan sebagai A2 kali delta X2 gitu. Sehingga kalau volumenya itu saya substitusikan di bagian bawah, maka saya akan punya persamaan di sini F1 per A1 dikurangi F2 per A2 sama dengan setengah massa dibagi volume itu adalah rho. Rho ini adalah V2 kuadrat min V1 kuadrat gitu ya. Kemudian di sini plus rho lagi G H2 kurangi H1. Nah, ini yang saya dapatkan. Nah, sekarang perhatikan bahwasanya F dibagi A itu sama dengan tekanan P. Jadi bagian sini ini kita bisa ganti menjadi P1, yang bagian sini kita bisa ganti menjadi P2. Nah, kita akan lanjutkan penurunannya di sebelah. Oke, kita lanjutkan di sini perhitungannya ya. Nah, oke, tadi kita sudah sampai kesimpulan ini kan, berarti ini P1 dikurangi P2 sama dengan yang sebelah sini ya. Atau kita copy paste aja ke sana. Copy. Nah ini ya, jadi besar. Nah, jadi kayak gini ya. Kita lanjutkan perhitungannya. Jadi yang sebelah sini kan tadi jadi P1 dikurangi P2 sama dengan setengah kan gitu. Rho V2 kuadrat min setengah rho V1 kuadrat plus rho GH2 min rho GH1. Nah, sekarang kita yang satu kita kumpulkan di sebelah kiri dan yang indeks 2 kita kumpulkan di sebelah kanan. Sehingga saya punya di sini P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Nah, kita bisa lihat di sini sisi kiri udah sama dengan sisi kanan ya, yang sisi kiri indeks 1 semua, yang sisi kanan indeks 2 semua. Nah, dari sini dan pernyataannya itu sama persis, kita bisa juga tuliskan bahasanya P plus setengah rho V kuadrat plus rho GH itu sama dengan konstan. Oke. Nah, dua persamaan ini itu kan hanya satu persamaan yang sama tapi cara penulisan yang berbeda. Ini kita kenal dengan nama persamaan Bernoulli. Bernoulli ini ya.
Persamaan Bernoulli ini adalah persamaan umum untuk fluida dinamis yang incompressible, tunak, dan non-turbulent. Itu ya. Jadi kita bisa pakai yang atas atau yang bawah. Ini kan sama sebenarnya ya. Ini adalah bentuk persamaan Bernoulli. Nah, sebenarnya persamaan ini cukup mudah dihafalkan karena kita bisa lihat tadi di sini kan ini mirip suku energi kinetik dan ini mirip suku energi potensial ya. Jadi intinya itu ya karena itu memang benar-benar energi kinetik dan energi potensial karena tadi kita gunakan kita gunakan pendekatan energi ya yang memang asalnya dari energi kinetik dan energi potensial, dan di sini adalah tekanan. Jadi sebenarnya untuk persamaan Bernoulli, yaitu persamaan umum untuk fluida dinamis yang incompressible, tunak dan non turbulence, itu adalah tekanan ditambah dengan energi kinetik, rapat energi kinetik karena kita nggak pakai M, kita pakai nyaro, dan rapat energi potensial. Kalau itu dijumlahkan ketiganya itu P setengah rho V kuadrat dan setengah rho GH itu nilainya adalah konstan. Nah, persamaan Bernoulli ini adalah persamaan yang umum yang darinya itu bisa diturunkan persamaan-persamaan fluida yang lain yang mungkin juga terkenal. Nah, sekarang contohnya yang di sini itu adalah kalau kita mau menurunkan tekanan fluida statis. Kita tahu bahwasanya kalau saya punya fluida statis di kedalaman tertentu gitu ya, ini ada suatu tempat, di sini ada suatu fluida gitu. Kemudian di sini dikasih ada tekanan P0. Misal di kedalaman H, ini berapa sih tekanan di kedalaman H? Maka kan kita sudah turunkan sebelumnya bahwasanya tekanan di kedalaman H ini itu sama dengan P0 plus rho GH ya. Nah, ini adalah tekanan untuk fluida statis ya, atau tekanan hidrostatik. Nah, fluidanya itu lebih tepatnya ya tadi fluida yang incompressible ya, incompressible atau cairan gitu. Nah, sebenarnya rumus ini kita bisa turunkan juga dari persamaan Bernoulli ya, dengan cara tadi kan persamaan Bernoulli itu apa? Persamaan Bernoulli itu adalah P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Nah, sekarang kita tinggal pilih mana keadaan yang satu dan mana keadaan yang dua. Tuh. Misal kita pilih di sini P0 ini sebagai keadaan yang satu. Ini indeksnya 1, di permukaan ini adalah indeksnya 1, dan di kedalaman H ini adalah dengan yang indeksnya 2. Nah, kita perhatikan karena fluida itu statis, maka di V1 ini 0, kecepatan di 1 0, dan kecepatan di 2 juga 0. Maka suku ini otomatis 0 ya. Suku yang ada di sini ini 0. Sehingga sisa persamaannya hanya tinggal P1 plus rho GH1 sama dengan P2 plus rho GH2. Nah, di sini H itu kan diukur kalau H yang ada di sini, kalau H yang ada di sini ini kan artinya kedalaman. Ya. Sedangkan H yang ada di sini, H1 dan H2 yang ada di sini itu adalah ketinggian. Jadi bukan kedalaman tapi ketinggian. Sehingga kalau H1 itu ukurannya dari mana? Maka H1 itu adalah ketinggiannya dari dasar. Maka ini adalah H1. Sedangkan H2 itu adalah ini. Ini adalah H2. Tuh ya. Nah, dari sini saya ingin tahu berapa tekanan di
kedalaman 2.2 gitu ya. Sehingga di sini saya bisa tuliskan P2 itu sama dengan P1 ya. P1 plus rho GH1 dikurangi rho GH2, kan hanya tinggal pindah ruas. Atau P2 saya bisa tuliskan P1 ya kan plus rho GH1 dikurangi H2. Nah, perhatikan di sini H1 dikurangi H2 itu yang mana? Yaitu yang ya ini H itu aja kedalaman ya. Atau saya bisa tuliskan P di 2 itu adalah P1. Nah, P1 tadi berapa? P0 atau tekanan atmosfer gitu misalnya. Berarti P0 plus rho GH. Nah, dari sini kita bisa turunkan hasil yang sama ya. Yang asalnya dari persamaan Bernoulli. Jadi persamaan Bernoulli itu bisa juga digunakan untuk menurunkan persamaan hidrostatik. Nah, berikutnya adalah hukum Torricelli ya. Mungkin Anda sudah sering mengenal permasalahan ini waktu di SMA atau SMP gitu ya. Jadi ada sebuah tangki air gitu misalnya, kemudian di bawah itu bocor sedikit, terus Anda disuruh mencari berapa kecepatan fluida yang keluar dari titik yang bocor tersebut atau keran, dengan asumsi diameter keran, ukuran jari-jari dari kerannya itu jauh lebih kecil daripada diameter ini tampungan airnya ya. Oke. Nah, sekarang sama kita anggap berarti kita bisa berangkat pertama dari persamaan Bernoulli P1 sama plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Nah, di sini kita akan anggap posisi 1 itu ada di sini, ini adalah 1 di permukaan, dan 2 ada di sini. Dan 2 ini posisinya sangat dekat dengan dasar. Posisi 2 ini karena sangat dekat dengan dasar, kita bisa anggap di dasar dari ya nggak perlu dasar juga sih, intinya dia masih di bawah gitu ya. Nah, sekarang asumsi yang akan kita gunakan lagi adalah karena ini jauh lebih kecil, diameter dari pipa yang di bawah ini kecil, diameter kecil, jauh lebih kecil dibanding dengan yang di atas, yaitu diameter dari tampungan airnya, maka di sini kita secara praktis bisa anggap kecepatan di 1 ini adalah 0. Jadi walaupun di situ bocor tuh seolah-olah kalau kita lihat itu airnya nggak bergerak gitu ya, walaupun sebenarnya bocor di bawah. Tapi karena bocornya sangat kecil, kita dalam seketika itu kita anggap di situ dia seolah-olah airnya itu tidak punya kecepatan gitu, atau kecepatannya sangat kecil sehingga kita bisa abaikan. Jadi dari sini suku yang sebelah sini tuh kita udah set sama dengan 0. Nah, kemudian kita lihat tadi yang diketahui di sini adalah H ini adalah kedalaman kan, kedalaman. Sedangkan H1 dan H2 yang ada di sini adalah ketinggian. Ketinggian dari dasar ya. Jadi di sini ketinggian dari dasarnya adalah H2, sedangkan di sini ketinggian dari dasarnya 1. Nah, dari sini persamaan Bernoulli kita sudah termodifikasi sehingga menjadi P1 plus rho GH1 ya, sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Nah, asumsi kita yang lain yang akan kita gunakan adalah di sini P di 1 itu sama dengan tekanan atmosfer atau P0 gitu ya. Nah, dari sini saya ingin tahu berarti V di bawah ini kan berarti apa? V2 sama dengan berapa gitu. Nah, dari sini saya bisa pindah ruas ya. Jadi kita bisa pindah ruas. Oh ya, asumsi lain lagi adalah P2 ya, P2 yang ada di sini itu kan sebenarnya tekanan udara yang terkena tekanan yang mengenai fluida kan.
waktu ini pertama kali dibuka, itu adalah tekanannya P2. Sewaktu akhirnya baru mau mengalir. Dan P2 ini karena ini itu terbuka, ini terbuka ya, tutupnya yang ini tuh terbuka, maka P1 sama dengan P2, sama dengan sama-sama tekanan udara ya. Maka karena P1 sama dengan P2 ini bisa dicoret gitu ya. Sehingga dari sini persamaan Bernoulli kalau kita pindah ruas ya, setengah rho V kuadrat jadi di kiri dan sisanya dibawa ke sebelah kanan semua. Ini sama dengan rho G H2 dikurangi rho G H1. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan lihat di sini kenapa angkanya terbalik. Oh ya, ini terbalik. Jadi rho GH1 dikurangi rho GH2 ya. Rho GH1 dikurangi rho GH2. Nah, ini ya. Sehingga saya bisa tuliskan di sini sama-sama punya rho, faktor rho itu bisa dihilangkan dari kedua sisi persamaan. Dari sini saya punya setengah V2 kuadrat sama dengan, jadi rho-nya udah hilang, jadi saya punya G H1 dikurangi H2, yang mana H1 dikurangi H2 itu adalah kedalaman ini ya, H. Atau saya punya V2 kuadrat itu sama dengan 2GH, atau kecepatan di bawah tempat yang bocor tadi adalah sama dengan akar 2GH. Nah, ini yang dikenal dengan nama sebagai hukum Torricelli. Jadi hukum Torricelli itu juga bisa diturunkan dari persamaan Bernoulli. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang efek Venturi. Nah, efek Venturi itu apa? Efek Venturi itu adalah kita ingin tahu relasi antara kecepatan dengan tekanan. Efek Venturi itu membahas tentang relasi antara kecepatan fluida dengan tekanan. Nah, ini adalah efek Venturi. Nah, di sini ada dua gambar yang menunjukkan efek Venturi itu. Nah, kita lihat di sini ada aliran udara, di mana aliran udara itu melewati pipa yang besar. Dia pertama melewati pipa yang besar, kemudian pipanya mengerucut menjadi kecil gitu ya. Nah, kita lihat ketika ini dihubungkan dengan cairan yang ada di sini, maka permukaan cairannya itu berbeda ya. Permukaan cairannya berbeda ya. Kalau kita mau gambar ini kan lewat sini, yang ini lewat tabung yang lebih kecil. Nah, ternyata permukaan cairannya itu tidak sama. Yang artinya apa? Yang artinya di sini ada tekanan P, misalnya ini P1, terus di sini ada P2, maka P1 itu lebih besar daripada P2, sehingga dia bisa menekan air yang di sebelah kanan ini jauh lebih bawah daripada yang sebelah kiri gitu. Dan di sini selisih ketinggiannya ini itu disebut sebagai perbedaan tekanannya ya. Atau kita bisa melihat perbedaan tekanannya itu dari situ, pressure differentialnya itu. Nah, gambar yang di bawah ini juga sama, kasusnya sama. Dengan yang atas cuman dengan peralatan yang sedikit berbeda. Di sini misalnya ada aliran ya. Alirannya itu kemudian di sini adalah tabungnya menjadi lebih kecil, yang di sini tabungnya besar. Ternyata di sini ada perbedaan tinggi fluida. Nah, perbedaan tingginya ini sama dengan pressure differential yang di atas tadi. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan efek Venturi? Maka kita bisa menjelaskan efek Venturi itu menggunakan sama, yaitu menggunakan persamaan Bernoulli ya, yaitu P1,
plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 itu sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Nah sekarang kita cek, kita akan ambil dari gambar yang sebelah sini, yaitu di sini adalah kondisi yang satu, ya. Kita pakai warna. Di sini adalah kondisi 1 dan di sini adalah kondisi 2. Dan kita lihat di sini ketinggiannya sama, ketinggian antara kondisi 1 dan kondisi 2 itu adalah ketinggian yang sama, yaitu sama-sama H misalnya. Jadi H1 sama dengan H2 sama dengan H, ya. Ketinggiannya sama sehingga apa? Sehingga bagian ini dan ini bisa dicoret karena ketinggiannya sama. Sekarang sisanya persamaan Bernoullinya tinggal P1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat. Nah sekarang kita punya perbandingan antara kecepatan dan tekanan, ya. Tadi kan kita intinya ingin mengetahui relasi antara apa? Kecepatan fluida dengan tekanan. Nah, di sini kita sudah dapat tekanan, kecepatan. Tekanan, kecepatan. Nah, sekarang untuk bisa mengambil kesimpulan lebih jauh, kita akan gunakan hasil sebelumnya, itu dari persamaan kontinuitas yang menyatakan bahasanya A1 kecepatan 1 sama dengan tampang lintang 2 kecepatan 2, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita bisa lihat A1, ini A1 dan ini A2. Kita bisa lihat A1 itu lebih besar daripada A2, ya. Nah, sekarang kalau A1 ini lebih besar daripada A2, supaya tandanya ini, supaya tanda sama dengan di atas itu berlaku, maka di sini kecepatan 1 harus lebih kecil daripada kecepatan 2 supaya tanda sama dengan yang di atas itu berlaku, ya. Nah, artinya apa? Semakin besar tampang lintang silinder tempat fluida itu mengalir, maka kecepatannya akan semakin rendah, dan semakin sempit tampang lintang fluida silinder dari tempat fluida mengalir itu, maka kecepatannya akan semakin tinggi. Nah, di sini kan kita tahu berarti di sini bahwasanya untuk kasus kita itu kecepatan 1 lebih kecil daripada kecepatan 2 lewat persamaan kontinuitas yang ada di sini, ya. Nah, artinya apa? Padahal 2 itu harus sama. Yang artinya apa? Yang artinya tekanan 1 harus lebih besar daripada tekanan 2 supaya tanda sama dengannya ini tetap berlaku, itu ya. Yang artinya apa? Kalau fluida itu punya kecepatan rendah, maka tekanannya tinggi. Fluida dengan kecepatan rendah, tekanannya tinggi. Dan sebaliknya, fluida dengan kecepatan tinggi, tekanannya rendah. Nah, tekanan ini yang dimaksud tekanan di sini itu adalah bukan tekanan ketika Anda misalnya tekanan yang Anda berdiri menghalangi aliran itu. Jadi, misal ini ada aliran dengan kecepatan tertentu, terus di sini ada luasan gitu. Itu bukan tekanan di mana dia menabrak luasan itu, tapi tekanan ketika Anda ikut mengalir bersama fluida itu. Jadi ketika sesuatu objek ikut mengalir bersama fluida ini, maka dia akan merasakan tekanan. Kalau misalnya fluidanya itu semakin cepat, tekanannya semakin rendah. Kalau fluidanya bergerak semakin rendah, maka tekanan yang dirasakan sesuatu yang ikut bergerak bersama fluida ini akan semakin tinggi. Jadi bukan tekanan ketika fluidanya itu menghantam sebuah luas permukaan, ya. Tapi tekanan ketika suatu objek itu bergerak bersama dengan fluidanya. Tuh. Nah, ini adalah efek Venturi, ya. Jadi kesimpulan ini atau dari
kata-kata yang sebelah sini ini adalah yang dinamakan dengan efek Venturi. Nah, efek Venturi ini bisa digunakan untuk menjelaskan dua fenomena yang kelihatannya tidak ada hubungan. Yang pertama itu adalah pesawat terbang, yang kedua adalah spray, ya, gambar kanan dan kiri. Dua-duanya itu bisa dijelaskan menggunakan efek Venturi. Nah, yang pertama itu, kenapa pesawat bisa terbang? Kita akan lihat di sayapnya, ya. Pesawat itu bisa terbang yang bersayap tentu karena dia ada sayapnya. Kalau sayapnya itu Anda potong, itu tentu dia nggak akan bisa terbang walaupun baling-balingnya yang di depan ini muter sekencang apapun gitu ya. Nah, kecuali helikopter ya. Kalau helikopter itu memang beda, lain urusan. Kalau ini adalah pesawat-pesawat yang bersayap. Nah, pesawat-pesawat yang bersayap ini bisa terbang, terangkat, itu karena menggunakan efek Venturi. Jadi ketika pesawat itu tampak, misalnya ini adalah bagian sayap dipotong gitu ya, dan kita lihat dari samping tampang lintangnya ini adalah pesawat. Ketika pesawat itu di darat, dia sayapnya ini bisa diatur supaya bisa misalnya gini, terus bisa juga diatur supaya dia agak miring begini, agak miring ke atas. Nah, ini adalah kondisi yang miring ke atas ini yang menyebabkan adanya gaya angkat. Ini gaya angkat ke atas. Nah, munculnya dari mana? Oke, sekarang kita lihat. Misalkan di sini posisinya mendatar. Ketika posisinya mendatar, sedangkan pesawatnya itu punya kecepatan ke arah kiri, gitu misalnya, punya kecepatan ke arah sana, maka ada aliran fluida angin gitu ya, fluida udara. Itu kan begini dia. Nah, kalau di sini itu dia benar-benar datar, maka kecepatan di atas dan di bawahnya itu sama. Kalau kecepatan di atas sama dengan kecepatan di bawah, maka tidak ada gaya angkat. Nah, ketika pesawat itu ingin lepas landas, itu posisi sayapnya itu diposisikan seperti gambar yang di bawah, sehingga terdapat perbedaan kecepatan aliran udara antara di bagian atas sayap dengan bagian bawah sayap. Jadi yang di atas sayap itu nanti dia gini, ya. Oke, sedangkan yang di bawah itu nanti gini, ya. Dia harus melewati lintasan yang lebih banyak dan tertahan. Yang artinya apa? Kalau ini ada kecepatan atas dan kecepatan bawah, maka kecepatan atas itu lebih besar daripada kecepatan bawah. Yang akibatnya apa? Yang akibatnya adalah tekanan di atas, tekanan udara di atas itu lebih kecil daripada tekanan udara di bawah. Nah, tekanan udara yang di bawah inilah yang lebih besar dari atas, itulah yang menjadi gaya angkat untuk pesawat. Nah, kita ini menggunakan tadi hasil yang kita ketahui dari efek Venturi. Nah, kemudian bagaimana dengan fenomena yang kedua, yaitu spray air. Nah, sekarang kita buat sebuah model sederhana untuk spray air ini. Misalkan saya punya sebuah wadah, gitu kan, sebuah wadah yang diisi dengan air. Kemudian dari air ini saya mau celupkan spray. Nah, pemodelan spray kita itu kayak gini. Ini ada tabung kecil. Kemudian di sini kita akan sempitkan bagian atas. Ini adalah spray kita. Nah, di sini adalah bagian yang mendorong udara. Jadi ini ada semacam ruangan untuk mendorong udara ke arah luar. Ya, udara didorong ke arah luar. Dari sini udara bisa didorong ke arah luar. Nah, kita bisa lihat dari sini udara yang didorong ke arah luar itu ketika di sini ini kan waktu udara belum ditekan ke arah luar, maka kita kan tahu bahwasanya di sini ada tekanan udara sebesar P0. Kalau udara itu belum digerakkan, maka di sini ada tekanan dari sini itu juga P0 juga ya. Tapi ketika udara itu digerakkan melalui dua buah pipa ini, ya. Jadi ini misalnya di pipanya itu
Nah, ini pipanya gini. Terus di sini ada yang pendorong udaranya ya dengan mekanisme apapun. Kalau di sini mekanismenya kan ada di tangan ya. Jadi misalnya kalau ini kita ada tempat untuk mendorong udara ke sini, kita bisa lihat udara di sini ketika didorong itu ketika melewati pipa yang kecil itu apa? Menggunakan A1V1 tadi karena dia pipanya kecil, maka di sini ada V kecil, ini ini V tengah, ini V ujung gitu ya. Nah, kita bisa lihat karena yang di tengah itu pipanya kecil, maka kecepatan fluida di tengah itu lebih besar dari kecepatan fluida di ujung kan ya. Yang artinya apa? Yang artinya tekanannya itu akan kecil. Jadi tekanan yang ada di tengah pipa, yaitu P yang ada di sini itu udah bukan P0 lagi, tapi udah berubah menjadi P tekanan yang dia itu lebih kecil daripada P0. Sehingga P0-nya nanti ini akan menekan fluida ke bawah, sehingga fluidanya itu ada yang terdorong ke atas. Ya. Fluidanya ini akan ada yang terdorong ke atas karena tekanan P0 ini fluidanya ada yang terdorong ke atas karena tekanan di dalam sedotan yang ada di dalam pipanya itu turun, mengecil, sehingga ketika cairan itu sudah sampai di sini dia akan terdorong oleh udara tadi, udara yang dihembuskan tadi, sehingga di sini efeknya akan muncul spray air seperti yang ada di gambar di atas itu ya. Nah, itu adalah merupakan, kita lihat di sini relasi yang kita gunakan itu sama persis ya untuk menjelaskan dua fenomena yang sepertinya terpisah itu ya. Jadi ini sama-sama menggunakan efek Venturi. Nah, baik, berikutnya kita akan membahas tentang fluida yang kental, yaitu fluida viskos. Nah, di sini kita sudah dapat sebuah persamaan, dan persamaan ini tidak akan kita turunkan, tapi kita langsung ambil jadinya saja. Persamaan ini dikenal dengan nama persamaan Poiseuille. Nah, persamaan Poiseuille ini berlaku untuk aliran fluida dalam silinder. Aliran fluida viskos dalam silinder. Ya. Nah, sekarang kita akan coba analisa satu-satu. Apa saja yang ada di dalam persamaan Poiseuille ini. Yang sebelah kiri kita ada Q. Q itu adalah debit fluida. Debit fluida itu yang kita kenal di persamaan kontinuitas, yaitu luas permukaan kali kecepatan. Itu adalah debit fluida. Kemudian di sini misalkan gambarnya di bawah ini ada sebuah silinder tempat fluidanya mengalir, jari-jarinya R. Ya. Maka R yang ada di sini itu adalah R yang ada di sini, R pangkat 4. Pi adalah pi biasa, kemudian delta P itu adalah beda tekanan di kedua titik yang akan kita tinjau. Jadi misalnya di fluida itu, karena fluidanya itu kental, maka kita butuh sebuah gaya untuk mendorongnya ya. Jadi tekanan di sini akan beda dengan tekanan di sini. Ya, umumnya memang begitu ya, seperti kita lihat di persamaan Bernoulli juga tekanan di dua titik itu bisa berbeda. Nah, tekanan di P1 dan P2 itu ada, kalau P2 dikurangi P1 itu jadinya delta P. Jadi ini adalah persamaan yang membandingkan debit dari kedua titik ya. Nah, di sini ada delta P, kita taruh di situ. Kemudian di sini panjang dari titik yang ditinjau itu adalah L-nya, maka jadi di sini. Kemudian eta ini apa? Eta ini adalah koefisien viskositas. Ya, eta itu adalah koefisien viskositas fluida. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ada contoh-contoh beberapa koefisien viskositas beberapa jenis fluida. Ya. Di sini misalnya ada fluidanya ini air. Kalau fluidanya air pada suhu yang berbeda-beda itu koefisien viskositasnya juga akan lain. Kita bisa lihat semakin panas temperatur air maka semakin rendah koefisien viskositasnya, yang artinya semakin encer ya. Kalau viskositasnya tinggi dia semakin kental, kalau viskositasnya semakin rendah dia semakin encer.
Kemudian di sini ada berbagai macam fluida yang lain, ada etanol, ada oli mesin, gliserin, udara. Ada juga gas ya, karena fluida itu bisa juga gas ya. Helium kalau dalam temperatur kamar itu kan apa namanya? Gas, hidrogen. Juga ini gas H2 ya. Kita bisa lihat untuk yang gas itu sangat kecil ya, 0,0 sekian. Ini biasanya ini adalah gas ya. Bentuknya adalah gas. Nah, kita bisa lihat juga di sini kan dalam bentuk gas ya. Uap air gas ya. Terus pada temperatur 100 derajat Celcius. Oh, sorry, ini belum gas tapi masih air, tapi temperaturnya 100 derajat Celcius. Tapi kalau airnya sudah menjadi uap air, temperaturnya 100 derajat Celcius jadi 0,013 ya. Ini semuanya masih cairan, ini cairan. Ini cairan. Nah, kita bisa lihat untuk cairan yang kental itu bisa ratusan ya. Ini cairan kental berarti. Cairan yang viskos gitu kita. Viskositas tinggi. Cairan kental atau kental itu aja lah. Ya. Nah, apalagi yang di bawah ini juga ini cairan kental karena nilai viskositasnya sangat tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat ada juga yang lain-lain. Ini juga viskositasnya tinggi ya. Ini yang bagian ini tinggi, benzena ini rendah. Ini cairan yang encer gitu ya. Nah, di sini dilihat, di sini diukur satuannya menggunakan satuan centipoise. Nah, centipoise itu bukan satuan yang SI. Satuan SI-nya itu kalau kita mau jadikan SI, 1 centipoise itu sama dengan 1 milipascal skon. Pascal skon itu SI atau sama dengan 10 pangkat min 3 pascal skon. Nah, ini adalah satuan dari koefisien viskositas. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin kita coba misalnya bikin soal. Kita mau menganalisa sesuatu dengan viskositas yang tinggi. Misalkan kita mau analisa ini oli mesin, ya. Oli mesin punya koefisien viskositas 200 centipoise, ya. 200 centipoise. Maka 200 centipoise ini sama dengan 200 kali 10 pangkat min 3 pascal skon atau sama dengan 0,2 pascal skon gitu ya. Oke. Sekarang kita mau analisa misalkan oli mesin ini. Jadi kita ambil yang di sini tuh yang mengalir fluida di tabung ini adalah oli mesin. Ini fluidanya oli mesin. Oli mesin yang ada di tabel kita tadi. Nah, sekarang misalkan saya ingin tahu kalau saya ingin menjaga debit aliran itu misalkan. Nah, debit aliran ini satuannya apa? Satuannya kita bisa lihat di sini ini meter. A itu kan meter persegi dan kecepatan itu adalah meter per sekon yang artinya sama dengan meter kubik per sekon ya. Atau kita bisa jadikan menjadi ke liter per sekon ya. Tinggal liter bisa diubah ke meter kubik bisa diubah ke liter. Nah, misalkan saya ingin menjaga supaya aliran oli mesin itu tetap terjaga Q-nya itu sebesar misalnya sama dengan 0, liter per sekon. Nah, misalnya gitu. Saya ingin punya aliran di dalam pipa ini adalah 0, liter per sekon dengan jari-jari pipanya R-nya itu misalnya sama dengan jari-jarinya kita anggap misalnya 5 cm gitu ya, 5 cm. Sedangkan panjang yang ada di sini kita tuliskan sebagai misalnya L-nya itu 1 meter gitu. Misal dengan kondisi yang seperti ini untuk panjang 1 meter dan jari-jari pipa ya, untuk panjang 1 meter dan jari-jari pipa sebesar 5 cm, saya ingin menjaga supaya debit olinya itu tetap setengah liter per sekon. Berarti berapa delta P yang dibutuhkan? Nah, ini pertanyaannya delta P-nya berapa? Nah, misalnya itu adalah permasalahan kita. Sehingga kalau kita mau jawab, maka saya ubah di situ delta P sama dengan rumusnya yang dari atas tadi ke sini. Delta P itu bisa ditulis sama dengan Q kali 8
eta L gitu ya, Q kali 8 eta L dibagi pi R pangkat 4. Nah misalnya gitu. Nah dari sini kita bisa masukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui. 0,5 liter per sekon itu kan berarti 0,5 desimeter kubik per sekon gitu ya, atau sama dengan kalau desimeter sentimeter desimeter meter berarti kan naiknya 1. Kalau naiknya 1 ini jadi 0,5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon kan gitu ya, atau 5 kali 10 pangkat min 4. Oke, 5 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon kali 8, kalinya gini aja deh pakai tanda kali 8 kali koefisien viskositasnya tadi berapa? Koefisien viskositas tadi kita udah hitung, yaitu ini 0,2 Pascal sekon. 0,2 Pascal sekon kali L-nya tadi berapa? 1 meter untuk panjang 1 meter pipa. Ya, di sini dibagi dengan pi R pangkat 4. R-nya itu adalah tadi 5 cm, kalau kita mau jadikan SI ya 5 kali 10 pangkat min 2 meter ya. 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Berarti di sini kali 5 kali 10 pangkat min 2 meter di pangkat 4 gitu ya. Nah, kita bisa lihat nanti meternya ini dicoret ya, karena di bawah itu nanti kan meternya jadi pangkat 4 ya. Meternya habis sama yang ini. Ini kan meter kubik sama meter, jadi meternya langsung habis. Kemudian di sini kan nanti sekonnya juga dicoret, sehingga sisanya hanya tinggal Pascal. Kita udah dapatkan tekanannya dalam satuan Pascal gitu ya. Nah, sekarang kita bisa hitung aja langsung menggunakan kalkulator. Tapi untuk penyerta bagian 10 pangkatnya ya. Jadi 10 pangkat min 2 kena pangkat 4 itu kan jadinya sama dengan 10 pangkat min 8 gitu ya. 10 pangkat min 8 sama 10 pangkat min 4 ini bisa dicoret ya. Dicoret jadi berapa? Ya, kalau ini dicoret sama yang ini jadinya kan 10 pangkat min 4 dibagi dengan 10 pangkat min 8 sama dengan 10 pangkat 4 gitu ya. Jadi kita punya di situ 10 pangkat 4. Jadi kalau kita tulis secara lebih sederhana di sini jadinya sama dengan 5 kali 10 pangkat 4 kali 8 kali 0,2 ya, kali 1 ya. Ini satuannya udah Pascal yang atas, bawah nggak ada satuannya udah. Dibagi dengan tadi kan 10-nya ini udah habis ya, berarti sama dengan 5 pangkat 4 dikali dengan pi. Kan gitu ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat penyederhanaan ya. 10 dibagi 10 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 4 itu kan jadinya 2 pangkat 4 ya. 10 bagi 5 kan 2. Ini sama ini dicoret jadi 2 pangkat 4 gitu. Oke. Nah, sehingga di sini hasilnya kita hitung aja pakai kalkulator. Oke, jadi saya punya 5 kali 2 pangkat 4 gitu kan, kali, oh ya ini ada yang kelupaan ya, kita buka dulu. 10 pangkat 4 nya ini belum kita ikut sertakan ya. 10 pangkat 4 nya kan harus ditulis juga, berarti di sini ada 1 kali 10 pangkat 4. Berarti saya punya di sini ini kali 10 pangkat 4 itu aja Pascal. Ya, berarti ini yang harus kita hitung nih. Ya, 5 kali 2 pangkat 4 kali kali 8 kali 0,2 10 pangkat 4 gitu kan, dibagi pi sama dengan itu 407.436,65 Pascal ya. Jadi sama dengan
407.436,65 Pascal ya itu. Nah, ini besar ya. Jadi 407.436,65 Pascal. Nah, kalau kita mau bagi berapa atmosfer, kita bagi dengan 101.325 Pascal ya. Karena satu atmosfer, kalau kita mau bawakan ke dalam persatuan atmosfer ya, satu atmosfer sama dengan 101.325 Pascal. 125 Pascal. Misal kita mau bagi dia jadikan dalam satuan atmosfer, kita akan bagi 101.325 sama dengan sekitar 4,02 atm. Sekitar 4 atmosfer. Nah, itu. Jadi kalau misalnya itu adalah caranya ya. Jadi kalau misalnya kita punya tadi saya ingin mempertahankan debit sebesar 0,5 liter per sekon dalam jarak 1 meter di dalam suatu pipa yang jari-jarinya 5 cm, maka saya butuh tekanan sebesar ini, beda tekanan sebesar ini ya, 407.436,65 Pascal atau sekitar 4 atmosfer. Nah, ini adalah pembahasan kita. Sementara ini kita akan sampai di sini dulu, kita akan lanjutkan dengan materi yang berikutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.